Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara gelar aksi unjuk rasa. APBDSU, terdiri dari Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia atau FSERBUNDO, SPN Sumut, SBBI, SBMI Merdeka, Serbunas, PPMI Sumut, FSB Lomenik dan KSBI 92. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Serbundo! Mundur ditindas atau bangkit melawan, sebab diam adalah pengkhianatan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh pasti menang. Ratusan massa aksi menyampaikan aspirasi di depan kantor Wali Kota Medan dan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 November tahun 2022. Pernyataan sikap yang disampaikan adalah, 1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar 10%. 2. Kenaikan upah minimum Kota Medan tahun 2023 sebesar 10%. 3. Kenaikan upah minimum Kabupaten Deli Serdang sebesar 10%. 4. Pemerintah memberlakukan kembali upah minimum sektoral kabupaten, kota tahun 2023. 5. Cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit. Hentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Begitu juga kalau pemerintah diam terhadap aspirasi kaum buruh, itu juga bentuk pengkhianatan terhadap nasib kaum buruh. Setuju atau tidak? Setuju. Oleh karena itu, kami di sini Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara meminta pihak perusahaan untuk pihak pemerintah untuk bersuara dan menjelaskan serta menetapkan kenaikan upah yang layak di tahun 2023. Setuju? Adapun alasan aksi digelar, karena minimnya upah yang diterima pekerja buruh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 36 Tahun 2022, dinilai merugikan pekerja buruh karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja buruh dan menyejahterakan keluarganya, ditambah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023, hanya memberikan peluang upah pekerja buruh maksimal 10%. Penyesuaian upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan variabel ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Setelah dari kantor Wali Kota Medan, rombongan aksi melanjutkan penyampaian aspirasi ke kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Sumatera Utara Mulyono, STMSI, menerima aspirasi pekerja buruh terkait tuntutan kenaikan 10% untuk upah minimum provinsi, upah minimum Kota Medan, dan upah minimum Kabupaten Deli Serdang. Saya masih ingat untuk menuntut kenaikan upah 10% di tahun 2021 untuk penetapan upah di tahun 2022. Ada lagi suratnya itu. Pada saat itu Gubernur Sumatera Utara meminta apa dasar hukum yang kuat untuk menaikkan upah sampai 10%. Ternyata usulan dari Sumatera Utara, Aliansi Pekerja Serikat Buruh Sumatera Utara yang disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara tidak disetujui oleh Menteri Tenaga karena pada saat itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang dapat menguatkan usulan dari Sumatera Utara agar upah di tahun 2022 naik 10%. Berbeda halnya dengan tahun ini. Tahun ini
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 yang menyatakan tentang penetapan upah di tahun 2023, yang mana pemerintah daerah dapat menetapkan kenaikan upah minimum di tahun 2023 maksimal 10%. Artinya ada dasar hukum yang dapat digunakan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk menetapkan upah tahun 2023 sebesar 10%. Jadi jangan ketika tidak ada aturannya, Gubernur seolah-olah mengupayakan kenaikan 10% pada tahun 2021 yang lalu. Ketika sudah ada aturannya yang mendukung terlaksananya kenaikan upah 10%, itu tidak dilaksanakan. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Gubernur Sumatera Utara hadir, walaupun perwakilannya yang bisa mengambil keputusan, memberikan penjelasan kepada kita yang di sini menyampaikan aspirasi untuk menerima usulan kita menaikkan upah minimum provinsi Sumatera Utara tahun 2023 10%. Setuju? Setuju? Siapa yang diam? Siapa yang diam? Kalau diam pengkhianatan. Setuju? Setuju Ibu Polwan kalau naik upahnya 10% upah buruh ini? Setuju gak Ibu? Setuju ya? Bapak polisi setuju gak? Setuju ya? Bapak Salvo PP setuju gak? Setuju. Jadi semuanya setuju. Artinya tinggal bagaimana perhatian Bapak Gubernur untuk menerima aspirasi kita. Karena kita tahu bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak mencapai 30% pasti akan menaikkan harga kebutuhan pokok. Itu sudah hukum ekonominya, di mana ketika biaya produksi naik maka akan disesuaikan, akan diseimbangkan dengan harga jual supaya bisa memenuhi sistem usaha yang dikembangkan oleh pengusaha. Pasti menjadi kelas kaum buruh yang tertindas terus menerus, menjadi kaum buruh yang tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, menjadi kaum buruh yang terus akan merasakan penderitaan dengan kondisi kerja yang tidak menentu, dengan upah yang tidak bisa memberikan kesejahteraan, sehingga kaum buruh tetap akan menjadi kaum buruh yang diperas, kaum buruh yang tetap akan mengikuti peraturan perusahaan dan pemerintah, di mana kondisi kesejahteraan yang tidak menentu. Oleh karena itu, pada kawan-kawan buruh sekalian, saya berharap bahwa kita sadar bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini jelas mengkondisikan kaum buruh dalam kondisi yang tidak mampu, dalam kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Untuk itu kita menuntut kepada pemerintah, kepada negara ini, bahwa tanggung jawab kesejahteraan kaum buruh masyarakat Indonesia adalah pemerintah, bahwa pendidikan kepada anak-anak bangsa ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bahwa untuk itu pemerintah harus memberikan penetapan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, kebutuhan anak kami, kebutuhan pendidikan anak kami, sehingga kaum buruh ke depan menjadi kaum buruh yang cerdas, sejahtera, seperti yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemakmuran bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hari ini kami menuntut kepada Wali Kota Medan untuk menetapkan upah 10% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022, di mana penetapan upah berdasarkan PP 36 tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kami.
kebutuhan kaum buruh. Kami melihat bahwa pemerintah kurang peduli terhadap persoalan buruh. Betul. Benar kan tidak, kawan-kawan? Betul. Betul atau tidak? Betul. Kami menuntut supaya Dewan Pengupahan Daerah dan pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang penetapan upah berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Bahwa kenaikan harga-harga di tahun 2023 sudah terjadi mulai saat ini, di mana kenaikan BBM senilai sebesar 30% akan memberikan dampak domino terhadap kebutuhan pokok, terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup di tahun 2023. Apakah pemerintah berani menjamin bahwa kebutuhan pokok tidak naik tahun 2023? Tidak berani. Berani